Kemenangan 3-0 atas Leicester City dan reaksi MU terhadap gol Rasmus Højlund menunjukkan bahwa semangat tim mulai berubah menurut jurnalis ternama Samuel. Namun yang lebih menarik dari sekedar hasil akhir adalah bagaimana tim bereaksi terhadap gol Rasmus Højlund. Sesuatu yang menurut Samuel mencerminkan titik balik dalam musim mereka. Yang menarik perhatian Samuel bukan hanya gol tersebut tetapi bagaimana MU terus mendominasi permainan, merayakan gol dengan penuh semangat, dan menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan telak. Euforia yang muncul bukan hanya karena Højlund akhirnya mencetak gol, tetapi juga sebagai tanda bahwa semangat dalam skuad Setan Merah sedang berubah ke arah yang lebih positif. Setelah melalui masa-masa sulit, mereka mulai kembali menemukan kepercayaan diri dan keyakinan dalam tim. Samuel menilai bahwa ini adalah titik balik bukan hanya dari segi hasil pertandingan, tetapi juga dalam hal mentalitas tim. Pelatih MU Ruben Amorim mungkin sedikit menyesali bahwa MU tidak akan bertanding lagi dalam 16 hari ke depan. Namun dengan performa dan semangat positif yang mereka tunjukkan saat ini, United memiliki alasan kuat untuk berharap pada periode yang lebih baik di sisa musim ini. Sementara itu, Manchester United sukses memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Inggris. Kemenangan ini membawa MU naik ke peringkat ke-13 dengan koleksi 37 poin dari 29 pertandingan. Dengan hasil ini, MU kini unggul 20 poin atas Leicester City yang tertahan di peringkat ke-19 dengan hanya 17 poin dari 29 laga. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim harus melemaskan Rasmus Højlund saat performanya mulai naik. Pasalnya, klub tak akan bertanding pada beberapa waktu ke depan. Agenda FIFA Matchday bagi negara-negara anggotanya membuat klub libur dahulu. Manchester United juga terkena imbas dari adanya FIFA Matchday tersebut. Momentum bagus yang selama ini sulit dicari harus terjeda sejenak. Hal tersebut bisa saja berdampak kepada para pemain yang kehilangan sentuhannya saat bergabung dengan tim lagi. Ruben Amorim tak mau berandai-andai saat ini. Ia hanya ingin menatap apa yang ada di depannya. Mau tak mau, ia harus ikhlas melepaskan para pemainnya kembali ke negara masing-masing untuk tampil di FIFA Matchday. Termasuk, ia harus merelakan strikernya Rasmus Højlund untuk kembali ke Denmark. Højlund, Garnacho, dan Fernandes bawa United menang 3 gol atas Leicester City Liga Premier. Gol pembuka dicetak Rasmus Højlund pada menit ke-28, mengakhiri puasa golnya selama 21 pertandingan sejak 12 Desember 2024. Gol ini tercipta berkat blunder lini belakang Leicester saat Bau Bakaris dan Wolves gagal menghalau umpan cerdas dari Bruno Fernandes, memungkinkan Højlund mencetak gol ke sudut bawah gawang. Di babak kedua, Alessandro Garnacho menggandakan keunggulan United pada menit ke-67, memanfaatkan kelengahan pertahanan Leicester. Ini menjadi gol pertamanya dalam 24 penampilan setelah sebelumnya golnya dianulir karena offside. Fernandes menutup pesta gol di menit ke-90 dengan tembakan akurat dari tepi kotak penalti. Namun, kemenangan ini dibayangi cedera serius bek muda Aiden Heaven yang terjatuh canggung di menit ke-51 pada laga keduanya sebagai starter. Leicester tampil tak berdaya sepanjang pertandingan dan nyaris tidak menciptakan peluang berarti. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk mereka menjadi tim pertama di Liga Inggris yang kalah 7 kali beruntun di kandang tanpa mencetak gol. Supporter menyoraki tim yang kini berada di posisi kedua dari bawah klasemen, semakin dekat ke zona degradasi dengan selisih 9 poin dari zona aman. Menariknya, 2 assist yang diberikan Bruno Fernandes kepada Rasmus Højlund dan Alessandro Garnacho membuat Fernandes kini tercatat sudah mencapai lebih dari 50 assist di Premier League sejak bergabung bersama The Red Devils. Torehan tersebut membuat Bruno Fernandes kini mencapai 2 prestasi individu tersendiri di Premier League. Seperti diungkapkan oleh Optajo, 2 assist yang dibuat Bruno Fernandes ke gawang Leicester City membuatnya jadi pemain ke-6 dalam sejarah MU yang menorehkan 50 assist di Premier League. Sebelumnya sudah ada Ryan Giggs dengan 162 assist, Wayne Rooney dengan 93 assist, David Beckham dengan 80 assist, Paul Scholes dengan 55 assist, dan Eric Cantona dengan 50 assist. Selain itu, Bruno Fernandes membuat torehan yang luar biasa dengan mencapai 50 assist dalam kurun waktu 5 tahun. Jika berbicara jumlah assist sejak Bruno Fernandes tiba di Premier League pada 1 Februari 2020, hanya ada 2 pemain yang ada di atasnya.
Seperti dilansir Sportskeda, dimulai dari tanggal tersebut, hanya Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne yang memiliki torehan assist lebih banyak dari Bruno Fernandes. Mohamed Salah kini sudah mencetak 60 assist, sementara Kevin De Bruyne mencetak 57 assist sejak Februari 2020 itu. Aiden berhasil mencatatkan debutnya untuk tim senior Setan Merah di Liga Inggris musim ini. Sejatinya, ia sudah dipercaya turun saat timnya keok kontra Fulham pada putaran kelima Piala FA. Namun, penampilan kali ini berbeda karena Aiden bermain pertama kalinya di panggung Premier League. Menariknya, ia harus menghadapi bekas timnya dalam penampilan perdananya di Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Aiden menyeberang ke kubu Manchester United usai ditebus senilai 1,8 juta euro pada jendela transfer musim dingin 2025 setelah menghabiskan nyaris 5,5 tahun di London Utara. Dalam duel kontra The Gunners, Aiden baru turun di awal babak kedua menggantikan Leny Yoro yang cedera. Kehadirannya di ujung pertahanan terpantau solid meski ia baru berusia 18 tahun. Berdiri kokoh dengan postur tinggi menjulang hingga 189 cm, Aiden tercatat tidak bisa dilewati satu pemain Arsenal hingga laga bubaran. Selepas laga, ia pun mendapat banyak pujian dari para fans dan media. Tak terkecuali dari pelatih Ruben Amorim. Amorim bahkan tidak ragu memuji kualitas dari Aiden Heaven. Menurutnya, Aiden tidak merasakan tekanan dalam laga debutnya di Liga Inggris. Yang meyakini bahwa dengan adanya Aiden, Manchester United telah menemukan sosok pemain yang dicari-cari selama ini. Aiden Heaven begitu tenang, begitu santai, dia tidak merasakan tekanan, kata Amorim seperti ditulis dalam cuitan Fabrizio Romano. Di tempat lain, klub Premier League Manchester United baru saja mengumumkan pengumuman penting. Setan Merah mengonfirmasi bahwa mereka akan segera membangun stadion baru untuk kandang mereka. Wacana pembangunan stadion baru Manchester United sudah beredar sejak tahun lalu. Rekan pemilik mereka, Sir James, ingin Setan Merah memiliki stadion terbaik di Inggris. Melalui laman resmi mereka, Manchester United resmi mengumumkan rencana pembangunan stadion mereka yang baru. Dalam keterangan resmi mereka, MU sudah mengantongi dukungan pemerintah Inggris untuk membangun stadion baru yang letaknya berdekatan dengan Old Trafford. Stadion baru ini nantinya akan dikerjakan oleh Foster Plus Partners, salah satu firma arsitek kenamaan dunia. Dari master plan yang beredar Manchester United, mereka tidak hanya membangun stadion baru, melainkan membangun sebuah kawasan baru di mana terletak plaza baru dan juga pusat keramaian baru di kota Manchester. Pada rilis resmi mereka, MU tidak menyebutkan kapan proyek ini akan dibangun. Namun, kabar yang beredar di Inggris, proses pembangunan stadion baru MU ini akan dimulai pada tahun 2025 dan akan memakan waktu 5-6 tahun pengerjaannya. Manchester United sedang mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka. Kurangnya ketajaman di depan gawang menjadi masalah besar musim ini. Jean-Philippe Mateta muncul sebagai target potensial bagi Setan Merah. Striker Crystal Palace itu telah mencetak 12 gol di Premier League musim ini. Palace dikabarkan bersedia melepas Mateta dengan harga 40 juta pound sterling. Namun, United mungkin harus menyertakan pemain dalam kesepakatan untuk menekan biaya transfer. Kondisi keuangan klub membuat mereka perlu mencari solusi kreatif. Opsi barter pemain bisa menjadi jalan keluar yang ideal. Berikut 3 pemain yang bisa ditawarkan Manchester United dalam kesepakatan untuk Mateta. 1. Altay Bayindir. Altay